Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita sampai pada pembelajaran 4. Oke. Nah, kita di halaman 104. Nah, untuk pembahasan yang lain, ini adalah playlistnya ya. Dengan menggunakan playlist, pembahasan akan didapatkan secara urut dan runtut ya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi di bawah, dicek ya. Oke, sekarang kita akan bahas ciri masyarakat sejahtera, antara lain adalah keadaan sehat. Nah, ini loh. Masyarakat, ciri dari kalau kita sejahtera itu kita dalam keadaan sehat. Ya, oleh karena itu kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan harus diperhatikan oleh semua warga negara. Setiap warga negara hendaknya memiliki kesadaran untuk hidup sehat. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu? Apakah sudah makan makanan yang bergizi seimbang? Apakah sudah berolahraga teratur? Ya, apakah sudah tidur dengan cukup? Dan satu lagi, jangan pernah mengkonsumsi zat-zat berbahaya, merokok, narkoba. Jauhi semua itu ya. Banyak papan reklame yang mengajak kita hidup sehat. Apakah kamu pernah lihat? Ya, banyak reklame layanan kesehatan biasanya. Amati gambar berikut. Selamatkan anak-anak kita dari bahaya penyalahgunaan narkoba. BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Ya, narkoba ini akan merusak tubuh dan merusak masa depan. Ya kan, lihat ilustrasinya, seorang anak yang duduk menyendiri di pojok, tidak percaya diri ya. Ini akibat penyalahgunaan narkoba. Bijak memilih makanan. 4 sendok makan gula. Nah, terlalu banyak gula berakibat kegemukan dan diabetes melitus. Ya, diabetes mengganggu jantung dan ginjal. Ya. GGL, gula, garam, lemak 415, 1 sendok teh garam. Lebih dari 1 sendok teh garam per hari akan resiko stroke ya naik 23% ya, dan resiko penyakit jantung naik 17%. 5 sendok makan lemak. Banyak lemak membuat berat badan berlebih sebelum meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes dan hipertensi. Ya, ini adalah bijak memilih makanan dan bijak dalam memasak. Ya, oke. Sebenarnya kalau diabetes melitus itu bukan karena kita lebih dari 4 sendok makan sebenarnya ya. Karena ada gangguan insulin sebenarnya, lebih ke sana. Kalau kebanyakan gula itu arahnya ke kegemukan, ya itu yang Pak Ali tahu. Ya, matikan rokok Anda sekarang. Nah, kalau ini rokok ini sama dengan pabrik kimia, banyak sekali zat-zat kimia berbahaya yang ada dalam satu batang rokok, termasuk tar, ya nikotin, ya ini berbahaya sekali. Ya, sebelum rokok mematikan Anda dan sekitar. Matikan rokok sebelum rokok mematikan Anda. Ini kata-katanya enak ini ya. Kalau merokok itu jelas ya, tidak ada baik-baiknya deh ya. Mungkin ada sebenarnya ya, katanya bisa menenangkan, tetapi akibat buruknya jauh lebih besar daripada mungkin kenikmatan sesaat yang didapatkan ya. Ini kita jauhi ya. Jadi cegah. Nah, 3M plus dengan ya 3M plus ya, menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air, menghindari gigitan nyamuk, menggunakan obat nyamuk, tidur dengan kelambu. Nah, ini 3M ya, plus ya, plus ada 3M terus 3 plusnya ini. Menguras tempat penampungan air, mengubur barang bekas, menutup tempat penampungan air. Ini 3M. Ya, nah, kita juga ada 3M terbaru dalam pandemi corona ya 19. Kita mencuci tangan, ya, memakai masker dan menjaga jarak. Ini yang akan sering kita temui saat ini ya, iklan layanan masyarakat tersebut. Ya, perangi nyamuk dengan tepat. Oke.
Kemudian lomba balita sehat desa sejahtera, www.desasejahtera.id. Kalau dulu ya zamannya Pak Ali kecil yang disebut bayi sehat itu yang gemuk gitu ya. Sekarang enggak seperti itu, yang aktif, yang lincah ya. Jadi setiap bayi itu memiliki potensi ya. Ada yang style gemuk ya, maksudnya dia itu cenderung gemuk ada, cuman terlalu gemuk, ini yang harus dijaga karena kasihan gerakannya nggak lincah nanti ya. Beda dengan orang zaman dulu ya, wah sehat yang gemuk, nah itu zaman jadul sekali. Nah, diskusikan dengan teman sebangkumu gambar-gambar reklame di atas mengenai hal berikut. Apa isi reklame pada gambar di atas? Apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Tuliskan hasil diskusi pada kotak berikut. Ya, jadi saya tuliskan di sini saja. Ya. Untuk yang iklan pertama ini, adalah berisi tentang ajakan untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Ajakan untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Ya, narkoba. Ya. Oke. Jadi narkoba itu tidak boleh dipakai ya. Jadi ini harga mati. Jangan dekat-dekat dengan narkoba. Bijak memilih makanan. Ya, kita makanan yang sehat pun, makanan bergizi pun tidak boleh berlebih. Ya, bijak itu artinya bukan berarti kita tidak boleh memakan gula, garam dan lemak. Ya, kita bijak dalam porsinya. Ya, dua itu kita harus memakan makanan dengan gizi seimbang. Makanan dengan gizi seimbang. Kalau rokok jelas harus dijauhi, sama dengan narkoba. Ya, rokok ini ada efek adiktif atau ketagihan juga. Efek yang sama yang ditimbulkan oleh narkobanya saja. Narkoba itu jauh lebih berbahaya. Ya, jauh lebih berbahaya. Kecuali atas saran dokter atau memang itu merupakan pilihan terakhir dalam terapi penyakit tertentu, tidak boleh ini obat berbahaya. Ya, kalau rokok ini, nah ini yang jadi masalah, ini dijual bebas. Ya, kita yang harus kita yang harus punya kontrol ya untuk tidak mengkonsumsinya. Ya, jadi jauhi kebiasaan merokok. Atau jauhi rokok. Nah, menjauhi kebiasaan merokok, rokok ini juga ada perokok pasif dan aktif. Ya, kita bergaul sama perokok, kita menghisap asapnya itu aja sudah ada efek buruk ya buat paru-paru kita, apalagi yang merokok sendiri. Ya, dan itu 3M+, ya, ini adalah ajakan untuk menghindari penyakit demam berdarah. Ya, jadi ajakan untuk untuk mengendalikan populasi nyamuk demam berdarah. Ya, mengendalikan populasi dan menjauhi populasi dan menghindari ya, mengendalikan populasi dan menghindari nyamuk penyebab demam berdarah. Ya, karena ini berbahaya. Ya, oke. Lomba balita sehat desa sejahtera. Nah, di sini adalah bayi sehat. Ya.
Lomba bayi sehat ini ajakan untuk ikut lomba. Ini ajakan untuk ikut atau menyaksikan lomba, ya, atau menyaksikan lomba bayi sehat. Oke, kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan teman sebangkumu gambar-gambar reklame di atas mengenai hal tersebut ya. Tadi sudah ya. Apa isi setiap reklame sudah kita kerjakan. Menurut kalian, apakah menurut kalian reklame itu menarik? Apa alasannya? Ya, ini reklamenya menarik karena nomor 2, ya menarik karena di kata-katanya menggunakan kata-kata yang singkat, ya, padat, ya, dan informatif, ya, singkat, padat, ya, disertai dengan ilustrasi yang menarik, disertai pula dengan gambar yang menarik. Oke, pada pembelajaran 2 kamu sudah mengetahui bahwa reklame ada bermacam-macam. Di antaranya ada reklame media visual seperti gambar di atas. Berdasarkan pemasangannya, reklame media visual ada yang dipasang di luar ruang. Contohnya reklame media visual yang dipasang di luar ruang yaitu baliho. Ya, baliho sama dengan billboard, hanya saja tidak permanen, ya. Itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Baliho dapat digunakan sebagai media promosi atau pengiklanan suatu produk baru dan dapat juga digunakan sebagai media pemberitaan kegiatan tertentu. Pernahkah kamu melihat bentuk baliho? Dapatkah kamu membuat baliho? Wah, kalau melihat bentuk baliho pernah pasti, ya, pernah. Ya, dapatkah kamu membuat? Kalau yang kecil bisa, tapi kalau besar ya susah, ya. Oke, kita lanjutkan. Carilah gambar baliho kemudian tempel pada kotak berikut. Ini PR, ya. Cari gambar, bisa difoto, di print, ya, tempel di sini. Atau bisa mencari di internet, ya. Bisa mencari di internet. Di internet. Ya, bisa kalian cari, kalian pilih, ketik saja contoh gambar baliho, gitu ya. Apa yang kamu tuliskan, apa yang akan kamu tuliskan dan gambarkan jika kamu diminta membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Membuat baliho sederhana tentang pemberitaan hidup sehat, ya, supaya hidup sejahtera, ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Mensana in corpore sano. Boleh, itu adalah kutipan dari istilah kuno yang istilah zaman dulu, ya, yang sampai sekarang masih relevan, ya, tentang pemberitaan hidup sehat. Misalnya supaya sejahtera, ya. Masyarakat hidup sehat menuju masyarakat sejahtera. Masa hidup sehat menuju masyarakat sejahtera. Nah, gitu. Mungkin seperti ini, ya, singkat padat gitu aja. Gambarkan rancangan baliho, ya, tentang pemberitaan hidup sehat supaya sejahtera. Kamu dapat mencari gambar-gambar media cetak maupun internet untuk mendukung rancanganmu. Gambar dapat menggunakan cara teknik montase. Buatlah rancangan pada selembar kertas. Jadi kalian bisa ambil selembar kertas, ya, hidup sehat menuju masyarakat sejahtera. Mungkin kalian bisa menunjukkan keluarga yang sehat, ya, keluarga yang sehat,
yang sedang mungkin berlari pagi mungkin ya, mungkin sedang berlari pagi ya, jadi ada bersama anaknya mungkin ya, anaknya ya, terlihat senyuman mereka ya. Cari ilustrasi yang cocok ya, bisa di internet ya. Hidup sehat menuju masyarakat sejahtera. Ya, seperti ini ya. Ini menunjukkan orang yang sedang berlari pagi. Jadi kayak kampanye untuk lari pagi, misalnya seperti itu. Nah, apa yang kamu lakukan ya untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Mendukung masyarakat sejahtera ya. Apa yang kamu lakukan untuk mendukung supaya masyarakat Indonesia sejahtera sehingga negara kuat? Sejahtera yang bisa kita lakukan sebagai pelajar ya, mungkin karena hidup sehat itu sejahtera ya, kita menjaga kesehatan ya, kita dengan menjaga kesehatan, ya, maka akan menjadi batu pijakan ya untuk menuju masyarakat yang sejahtera ya, akan menjadi titik awal ya, masyarakat sejahtera ya. Harus dimulai dari diri kita ya. Apakah kamu sudah menjaga kesehatanmu? Ya, coba kalian jawab itu ya. Bagaimana caramu menjaga kesehatan saat ini? Mungkin kamu tidak lagi anak-anak, mungkin kamu sudah remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Pada masa pubertas, hendaknya kamu bisa menjaga kesehatan tubuhmu. Misalnya dengan cara rajin berolahraga. Ingatkah kamu mengenai ciri-ciri masa pubertas? Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki, yaitu ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ya, kita tuliskan aja nggak apa-apa ya. Jakun membesar sehingga suara mulai berat atau bass ya. Kemudian tumbuh rambut di tempat tertentu, selain kepala ya, di tempat tertentu. Pada umumnya adalah kumis, jenggot, atau kemaluan ya, atau ketiak. Ketiak sini. Kemudian dada bidang, otot kencang ya, dan ciri primernya ya adalah mimpi basah ya, bisa kita tersebut mimpi basah. Yang sebenarnya informasi yang disampaikan di mimpi basah ini bahasa halus untuk menyatakan bahwa organ reproduksi sudah matang. Reproduksi sudah matang. Kalau laki-laki, reproduksi yang sudah matang berarti bisa menghasilkan sperma yang sehat yang bisa untuk menghamili perempuan. Ya. Ciri-ciri masa pubertas pada anak perempuan yaitu payudara membesar dan sekalian panggul ya, dan panggul membesar ya, tumbuh rambut di tempat tertentu, di tempat tertentu. Biasanya di dua tempat ya, ketiak dan kemaluan. Jarang-jarang tapi ada juga yang ada kumis tipis gitu ya untuk perempuan, atau rambut-rambut
di tangan atau di tempat-tempat lain yang sedikit agak panjang, dan itu adalah normal, ya. Kemudian kulit halus, mulai halus, dan yang primer adalah mulai menstruasi. Ini sama, ya, organ reproduksi sudah matang atau mulai matang, ya. Jadi mungkin di awal-awal menstruasinya tidak rutin per bulan, ya. Semakin besar nanti semakin siklusnya semakin teratur. Pertama-tama mungkin belum teratur. Harus dikonsultasikan dengan orang tua atau guru, ya, intinya orang dewasa yang dipercaya. Selain sehat, masyarakat sejahtera juga harus memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita membaca bacaan berikut ini. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat setiap daerah Indonesia tidaklah sama. Perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diantaranya disebabkan pendapatan setiap kepala keluarga berbeda-beda. Selain itu, tingkat kesejahteraan masyarakat juga disebabkan oleh kemiskinan, letak geografis, globalisasi, lapangan kerja, kualitas masyarakat, dan persebaran penduduk. Ya, ini yang nomor 1. Sekarang yang nomor 2, paragraf 2, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mengubah pembangunan yang berorientasi di kota besar menjadi pembangunan yang merata sehingga ke pelosok desa. Pembangunan hendaknya dilakukan secara merata hingga ke desa maupun ke pelosok desa. Kita mengenalnya dengan desentralisasi. Nah, seperti itu, ya. Kemudian ini masih paragraf 2, ya, masih paragraf 2. Pembangunan di kota besar hanya akan memicu urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan dari desa ke kota. Ya, penduduk desa pindah ke kota. Masyarakat desa akan berbondong-bondong bekerja di kota. Akibatnya masyarakat desa enggan melakukan usaha di desa, misalnya sektor pertanian. Ya. Nah, sektor pertanian memiliki ketahanan pangan paling tinggi dalam menghadapi imbas berbagai krisis. Pedesaan dapat berperan penting dalam menyediakan pangan, bahkan pedesaan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat karena kemampuannya menyerap tenaga kerja, khususnya di bidang pertanian. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat. Ya, ini adalah kalimat pentingnya di sini. Dengan membangun pedesaan, kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat. Ini, ya, ini paragraf ketiga. Oke, sekarang paragraf keempat. Upaya lain untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan untuk masyarakat desa. Ya, sebagai contoh, pemerintah memberdayakan ibu-ibu PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga (PKK). Pembinaan kesejahteraan keluarga untuk dilatih membatik. Ibu-ibu di desa diberikan pelatihan membatik dengan mendatangkan narasumber yang ahli di dalam bidangnya, atau pelatih mungkin, ya, maksudnya. Mereka dilatih hingga mahir dalam membatik. Selanjutnya mereka diberi pelatihan tentang manajemen usaha dan cara pemasaran produk batik tersebut, ya kan? Pelatihan tersebut menjadi bekal yang cukup bagi ibu-ibu di desa untuk mandiri berkegiatan ekonomi. Dengan demikian, pelatihan membatik dapat melatih jiwa kewirausahaan dan mengurangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Ya, kita mengenalnya sebagai entrepreneurship, yaitu bahasa Inggris, ya, artinya kewirausahaan. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tuliskan tanggapanmu pada kolom berikut. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai. Ya, sesuai. Apakah judul bacaan di atas sesuai dengan isinya? Tulislah tangkap sesuai. Karena isi dari bacaan adalah upaya untuk peningkatan kesejahteraan. Karena isi secara umum, isi
dari bacaan adalah upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, ya. Kesejahteraan masyarakat. Media menyampaikan informasi melalui bacaan, tetapi pada beberapa media dapat ditemui antara judul bacaan dan isi bacaan tidak sesuai. Ya, hal tersebut dapat membingungkan pembaca. Bagaimana judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya? Cermati bacaan berikut. Ya, di sini ada contoh ya. Judul bacaan yang tidak sesuai dengan isinya. Kita mengenalnya kalau di internet sebagai clickbait. Ya, jadi judulnya kita klik ternyata isinya beda. Ya, judulnya apa, isinya apa, itu clickbait. Ya, bacalah bacaan berikut kemudian cermati judul dan isinya. Sukseskan gerakan literasi Indonesia. Kita dari judulnya ini adalah upaya agar masyarakat gemar membaca. Kalau isinya adalah upaya agar masyarakat gemar membaca, sesuai. Kalau tidak, ya tidak sesuai. Mari kita baca. Indonesia ingin tingkat ekonomi masyarakat sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Ya, upaya membangun kemampuan ekonomi untuk kemandirian dan daya saing merupakan bagian dari cita-cita Indonesia untuk sejajar dengan bangsa lain. Oleh karena itu, ya, Indonesia perlu menata sistem ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK. Nah, ini di sini yang dibahas untuk satu lebih ke ekonomi. Padahal di sini judulnya adalah gerakan literasi atau gerakan gemar membaca. Ini di awal aja sudah kita menemukan ketidaksesuaian di situ. Secara sederhana, membangun kesejahteraan masyarakat hanya perlu dilakukan dengan menanamkan minat baca pada diri masyarakat. Nah, ini agak masuk ini kalau ini. Jika minat baca masyarakat meningkat, maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan ikut meningkat. Oleh sebab itu, penanaman minat baca pada masyarakat perlu ditingkatkan. Kalau ini masih oke lah. Ya. Oke. Tapi pembukaannya yang nggak pas. Ya. Penanaman minat baca harus dilakukan secara rutin sehingga menjadi kegiatan literasi yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan literasi tidak hanya dimaknai secara konvensional, yaitu kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi dapat diterjemahkan sebagai kegiatan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Oke, kegiatan literasi diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan dan dikenalkan pada masyarakat umum. Nah, ini adalah manfaat literasi untuk ekonomi. Ya, ini 2, 3. Ini bukan upaya untuk meningkatkan gemar membaca secara langsung ya, lebih pada cara tersirat di situ. Oke, yang keempat, ini kita sudah yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Kegiatan literasi diharapkan mampu meningkatkan pola pikir masyarakat. Ya, masyarakat dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari membaca. Karya tersebut dapat dipasarkan atau diperkenalkan pada masyarakat umum. Ini masih menuju ke lebih ke ekonomi ya. Kegiatan literasi dapat dilakukan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Kegiatan literasi sangat berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kegiatan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Ya, kualitas individu, keluarga, dan masyarakat. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang keenam, kebiasaan masyarakat yang menonton atau mendengar dari berbagai media elektronik lebih sering dilakukan dibanding mereka membaca atau menulis. Kebiasaan masyarakat tersebut harus segera dikurangi. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengurangi sumber ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah perpustakaan. Masyarakat harus memperbanyak waktu untuk mengunjungi sumber ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah perpustakaan. Ya.
Perpustakaan berperan sebagai media pembelajaran bersama untuk mengembangkan potensi masyarakat. Selain menyediakan sumber bacaan untuk menggali informasi dan pengetahuan, perpustakaan juga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai kegiatan pelatihan dan keterampilan. Kegiatan pelatihan dan keterampilan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, perpustakaan sangat berperan kendali dalam penguasaan literasi masyarakat. Perpustakaan harus meningkatkan jumlah dan mutu buku untuk membangun bangsa yang gemar membaca. Ya. 7. Oke. Kita lihat di sini. Bacaan di atas antara judul dan isian tidak sesuai. Apa judul yang menurutmu sesuai dalam laporan? Ya. Meningkatkan kegiatan literasi dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan ini tadi sudah saya ini. Mana tadi ya? Coba saya lihat dulu. Oh, bukan yang ini, yang bawahnya ya. Nah, kualitas individu. Ya. Meningkatkan kualitas individu, keluarga dan masyarakat dengan budaya literasi. Ya. Meningkatkan kualitas individu, meningkatkan kualitas hidup ya dengan budaya literasi. Ya, bukan hanya masalah ekonomi ya, masalah-masalah yang skill kita ya, itu tadi juga disoroti ya. Jadi lebih ke situ. Bukan bukan mengulik gerakan literasi masyarakat Indonesia itu sendiri, tapi lebih manfaat gerakan literasi ya untuk meningkatkan kualitas. Bisa dijadikan gitu juga ya. Meningkatkan kualitas hidup dengan budaya literasi atau manfaat budaya literasi untuk meningkatkan kualitas hidup, boleh juga alternatifnya ya, manfaat budaya literasi dalam meningkatkan ya kualitas hidup. Ya, cuman yang atas ini lebih bagus karena di situ ada perpustakaan juga yang tidak tercover di judul yang bawah ini. Ya, jadi judul yang atas ini lebih mantap lah, meningkatkan kualitas hidup dengan budaya literasi. Oke. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu senang ya melakukan kegiatan kita hari ini ya, belajar tentang reklame ya, budaya literasi ya. Oke. Terus kita tadi sedikit tentang pubertas ya. Apakah kamu senang saat melakukan kegiatan hari ini? Apa alasannya? Oh, bikin reklame tadi menyenangkan ya. Coba tuliskan hasil renunganmu ini, kalian renungkan kalian sendiri, kalian tuliskan kegiatan bersama orang tua. Bersama orang tuamu, lakukan pengamatan pada saudara-saudaramu, minimal 2 orang saudara yang sedang masa pubertas. Jika kamu perempuan, amatilah saudara-saudaramu yang perempuan bersama ibumu. Jika kamu laki-laki, amatilah saudara-saudaramu yang laki-laki bersama ayahmu. Tuliskan hasilnya pada kolom. Nama saudara siapa? Misalnya yang laki-laki Budi. Ya, ciri-ciri masa pubertas yang dialami mungkin sudah suara. Bagaimana? Apakah sudah mulai membesar? Terus kemudian kumis. Apakah sudah mulai tumbuh dada? Apa mulai bidang kulit? Atau apakah mulai kencang? Ya. Misalnya yang perempuan Siti. Ya, ciri-ciri masa puber, apakah ini yang bisa kelihatan itu kulit apakah halus? Apakah mulai halus? Ya, terus kemudian pinggul apakah sudah mulai membesar? Apakah membesar? Nah, ini hal yang bisa kita amati secara sekilas pada saudara-saudara kita, yang bisa kita putuskan, oh sudah puber ini, kan gitu ya. Oke, untuk pembahasan pembelajaran 5 ya kita akan pelajari di video berikutnya.
Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.